Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus untuk hari baru ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu kepada kami Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan melakukan renungan harian. Biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami Yesus. Bentuk ke hati kami Tuhan, untuk selalu menjadi seperti Kau katakan, seperti tanah baik, seperti tanah yang baik, sehingga apapun yang Kau katakan Tuhan pada kami, firman-Mu yang kami dengar Tuhan dapat bertumbuh berakar kuat, berbuah lebat, dan menjadi berkat bagimu Tuhan. Untuk seperti apa yang Kau mau Tuhan, untuk berkati kami, orang-orang sekitar kami, sampai ke ujung bumi yang seperti yang Kau mau. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Beracaralah dalam renungan harian ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, Kau bernyata, berada. Terima kasih Yesus, terima kasih. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama ya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Amin ya. Kita belajar taat dan setia selalu kepada Tuhan. Amin. Kita akan baca di Matius kita kemarin loncat satu ya. Jadi 2 hari sebelumnya mengenai bagaimana Yesus mengkhianati Tuhan Yesus dengan memberi ciuman. Dan kemarin kita membaca bagaimana Yudas meninggal ya, bagaimana kemarin Yudas mengkhianati Tuhan Yesus dengan memberi ciuman. Kemudian kemarin bagaimana Yudas meninggal setelah menyesal. Uangnya pun Yudas cuma seperti numpang lewat ya di tangan sementara. Kemudian karena Mahkamah Agung tidak mau menerimanya, kemudian Yudas lempar uang itu di bait Allah. Dan karena Mahkamah Agung itu tahu itu uang darah, mereka telah menyalibkan seseorang yang tidak bersalah. Mereka dengan sadar menyalibkan orang yang tidak bersalah. Mereka memberikan tanah itu untuk dibelikan sebidang tanah ya, yang memang sudah dinubuatkan Tuhan sebelumnya. Itulah kisah dari Yudas, akhir seorang pengkhianat yang bernama Yudas, salah satu murid dari Tuhan Yesus. Menjadi pelajaran bagi kita. Menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana Tuhan sendiri berkata kepada Yudas, dia akan berharap tidak akan pernah dilahirkan. Tuhan sudah berkata seperti itu ya. Dia akan berharap tidak pernah dilahirkan. Itulah penyesalan orang-orang yang berada di neraka. Mereka berharap tidak pernah dilahirkan karena harus menghadapi sesuatu yang menyakiti jiwa raga mereka,
selamanya di dalam neraka. Karena apa? Karena mau menuruti segala bujukan iblis setan ya. Makanya selama kita ada di bumi, diberi kesempatan anugerah Tuhan, hari baru setiap hari itu merupakan anugerah. Karena apa? Karena itu kesempatan kita untuk bertobat. Itu kesempatan kita bertobat. Tuhan tuh menerima siapapun ya yang mau bertobat, asalkan yang tidak menyangkal Tuhan, yang apa, yang menyangkal Roh Kudus ya, bukan menyangkal Tuhan, menyangkal Roh Kudus, yang mendukakan Roh Kudus. Karena kalau seperti Petrus itu karena dia takut ya, Petrus menyangkal Tuhan karena takut ditangkap. Yang mendukakan Roh Kudus. Jadi setiap hari adalah hari baru, anugerah baru bagi kita. Kenapa anugerah baru? Karena benar-benar kesempatan bagi kita untuk bertobat. Jangan sampai kita seperti Yudas yang Tuhan mengatakan sendiri dia akan berharap tidak pernah dilahirkan. Benar-benar pelajaran bagi kita umat manusia. Hari ini adalah anugerah untuk kita selalu bisa mengucap syukur dan bertobat ya. Apapun yang kita alami, yang terpenting itu apa? Saat kita akhir hidup kita, apakah kita akan bertemu dengan Tuhan atau tidak? Itu yang paling penting. Amin ya. Kita kan ini baca bagaimana Yesus ya di hadapan mahkamah agama setelah ditangkap oleh pengawal-pengawal tersebut ya saat di Taman Getsemani. Kita akan baca di Matius, Markus juga menulis, Lukas juga Yohanes. Kita akan baca ya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Jadi mahkamah agama, imam-imam kepala itu mencari-cari apa ya? Jadi mau buat kebohongan untuk apa? Untuk membuat tuduhan palsu kepada Tuhan. Jadi mereka tuh sibuk mencari kesalahan-kesalahan Tuhan yang mereka besar-besarkan seolah itu benar-benar melanggar hukum mereka. Jadi mereka benar-benar mencari kesaksian palsu. Ini yang dilakukan oleh mahkamah imam-imam kepala dan mahkamah agama. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak Allah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyak pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, coba katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Itu yang dihadapi Tuhan di mahkamah agama. Tuhan Yesus dicari-cari kesalahannya. Mahkamah agama dan imam kepala mencari saksi-saksi dusta. Untuk apa?
untuk bisa menghukum Tuhan Yesus. Jadi mereka membuat saksi-saksi dusta. Itu yang dilakukan oleh imam-imam kepala. Dan saat ada orang yang bersaksi, dia berkata bisa merubuhkan bait Allah dan membangunnya lagi dalam 3 hari. Itu menjadi ini ya, kesaksian yang memberatkan Tuhan Yesus pada saat itu. Dan imam besar bertanya, benarkah engkau Mesias, anak Allah? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak Allah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Dan itu dipakai. Mereka pakai kesaksian itu untuk menghukum Tuhan. Dan yang dilakukan manusia, mereka apa? Mereka meludahi Tuhan. Mereka meninju muka Tuhan. Orang-orang lain memukul Tuhan Yesus. Itu yang dilakukan orang-orang saat itu. Mereka memukul. Mereka bersaksi dusta. Ini kesalahan yang dilakukan oleh mahkamah agama. Mereka mencari saksi-saksi dusta untuk menghukum Tuhan Yesus. Ini ya, kita akan baca bagaimana Markus menulisnya. Ditulis di Markus 14 ayat 53 sampai 65. Judulnya Yesus di hadapan mahkamah agama. Masih sama judul perikopnya. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar, dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Dan lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutup mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Itu yang dilakukan mereka. Mereka memukul Tuhan. Mereka meludahi Tuhan. Mereka meninju barengan sama Tuhan. Pengawal pun memukul Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan Yesus alami saat itu. Coba kita bayangkan apa yang dialami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak bersalah. Banyak saksi dusta, tapi kesaksian mereka pun tuh saling tidak berkaitan. Dan mereka setelah sidang itu, mereka meninju Tuhan Yesus, meludahi Tuhan Yesus, memaki Tuhan Yesus. Itu yang dilakukan oleh mahkamah agama, ahli-ahli Taurat, dan para tua-tua. Coba kita renungkan ya, kita bayangkan apa yang dialami Tuhan Yesus saat itu. Kita akan baca bagaimana Lukas menulis ya, bagaimana Lukas menulis kisah tersebut. Dan
Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan siapa yang memukul engkau?" Dan banyak lagi yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka hadapkan dia ke mahkamah agama mereka, katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu engkau ini Anak Allah." Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah Anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Ini yang ditulis oleh Lukas. Kita lihat bagaimana Yohanes menulis ya. Yohanes 18 ayat 12 sampai 14, dilanjut 19 sampai 24. 12 sampai 14. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Kemudian kita baca 19 sampai 24. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat-tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitulah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas imam besar itu. Itu yang ditulis Yohanes. Itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di hadapan mahkamah agama. Mereka membuat kesaksian palsu. Mereka mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus tapi tidak mendapatkannya. Banyak saksi-saksi yang didatangkan tapi kesaksian mereka itu tidak saling berkaitan. Kemudian imam besar itu memberi jawaban, memberi pertanyaan menjebak ya. Tapi Tuhan Yesus menjawab yang saat itu mereka tidak tahu jawabannya, tapi kita tahu jawaban tersebut. Saat itu mereka tidak tahu apa maksud dari jawaban Tuhan Yesus itu ya. "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepada kamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Tapi karena mereka tidak tahu ya, karena hikmat hanya diberikan kepada orang yang dikehendaki Tuhan pastinya ya. Saat itu mereka benar-benar tidak ada ragu di dalam mereka, karena seperti yang dialami oleh Yudas ya, ada niat-niat yang memang ingin menghukum Tuhan Yesus, ingin membunuh Tuhan Yesus. Jadi tidak ada hikmat yang mereka dapatkan seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sampai berkatakan kepada murid-muridnya, yang kalian dapatkan ini saat ini tuh yang oleh nabi-nabi dan raja-raja sebelum kamu itu mereka
mereka dengar, tapi ini benar-benar anugerah yang didapatkan murid-murid Tuhan Yesus. Karena mereka bisa mendengar semua perkataan Tuhan Yesus. Semua yang dikatakan Tuhan Yesus, semua yang dilakukan Tuhan Yesus itu sudah didengar oleh para nabi-nabi pada perjanjian lama, di mana mereka benar-benar menanti-nantikan Mesias, juru selamat. Dan Tuhan Yesus mengatakan, yang kalian dengar ini, yang kalian lihat, yang kalian dengar ini benar-benar anugerah bagi kalian. Karena ini tuh yang diharapkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan hikmat-hikmat itu tertutup, tidak didapatkan oleh mahkamah atau ahli-ahli Taurat atau tua-tua tersebut. Karena apa? Karena Roh Kudus tidak ada dalam hati mereka. Seperti yang dialami Yudas, ada niat jahat, makanya tidak ada Roh Kudus di situ. Tidak ada hikmat, padahal mereka juga tahu ahli-ahli Taurat. Mereka orang-orang Yahudi, di mana para leluhur mereka seperti Daud, Abraham sudah mendengar Tuhan dan mereka memegang ajaran itu. Tapi karena ada niat jahat dalam hati mereka, padahal Tuhan yang sama, Tuhan mereka itu juga berbicara kepada Abraham, Daud, tapi tidak berbicara kepada ahli-ahli Taurat tersebut. Karena hatinya sudah tidak ada Roh Kudus. Mereka dengki pada Tuhan. Padahal sama-sama kan, sama-sama keturunan Abraham, Daud. Sama-sama orang Yahudi. Penting bagi kita untuk mencontoh ya, yang dilakukan rasul-rasul, murid-murid, menjaga hati ya, sampai orang yang mempunyai Tuhan yang sama, karena ada niat ingin menjatuhkan Tuhan, karena dari awal juga sudah ingin membunuh Tuhan Yesus. Mereka benar-benar tidak mendapatkan hikmat, tertutup hatinya, sudah berniat membunuh Tuhan Yesus. Bagaimana Roh Kudus bisa berbicara kepada mereka? Padahal kan Tuhan kan benar-benar nyata, benar-benar ada. Itu sampai dialami orang sampai sekarang. Itu tuh yang dialami ahli Taurat, Mahkamah Agung tuh dialami orang-orang zaman sampai sekarang. Padahal kan Alkitabnya sudah lengkap. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Tapi yang tidak dijaga itu hatinya, sehingga Roh Kudus tidak berbicara. Padahal Tuhan mereka kan Tuhan yang sama, yang dapat berbicara kepada orang lain. Tapi kenapa sama mereka tidak berbicara? Seharusnya kan bertanya-tanya kayak gitu. Karena tidak jaga hati. Dari mereka lah orang-orang Yahudi yang tidak bersalah jadi kena. Penting bagi kita untuk menjaga hati kita agar apa? Generasi kita tidak menanggung apa yang kita lakukan. Lebih baik jadi saluran berkat, jadi berkat, daripada mempertahankan kekuasaan seperti itu. Ini benar-benar pelajaran bagi kita. Karena yang dialami Mahkamah Agung itu dialami juga orang-orang zaman sekarang. Kalau kita bayangkan, kalau kita balik ya, kenapa Tuhan yang sama yang dapat berbicara kepada orang lain tidak bisa berbicara kepada mereka? Malah cenderung melakukan kesalahan yang sama. Kan itu kan seharusnya dipertanyakan kalau kita ini ya. Karena yang seperti yang Tuhan katakan, hikmat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang Tuhan mau. Tuhan mau apa? Yang mau ini dong, yang percaya kepada Injil, kepada firman Tuhan. Yang mau menjaga hatinya. Itu yang dilakukan Mahkamah
agung, ahli-ahli Taurat, tua-tua pada zaman itu. Tuhan diludahi, Tuhan dimaki, Tuhan dipukul. Padahal beberapa bulan, beberapa minggu sebelumnya Tuhan Yesus melakukan mukjizat di kota mereka, menyembuhkan banyak orang. Di mana yang mereka dapatkan itu sesuatu yang mustahil mereka dapatkan. Mereka bisa melihat, padahal sebelumnya mereka buta. Banyak kesaksian orang kusta bisa disembuhkan, banyak mukjizat yang dilakukan. Tapi karena mempertahankan sesuatu yang duniawi, segala mukjizat yang mereka lihat sebelumnya tidak mengetuk hati mereka. Itu yang perlu kita jaga. Kita ajari orang-orang sekitar kita, anak-anak kita nantinya. Itu yang dialami orang-orang sampai sekarang. Sampai sekarang dialami juga oleh orang-orang zaman sekarang. Mereka melakukan dosa, mereka benar-benar melakukan kesalahan dengan alasan mereka. Kalau alasan Mahkamah Agung, karena nanti kalau berita tentang Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat, nanti Roma datang ke negara mereka. Ini yang dialami orang-orang zaman sekarang juga, dengan alasan mereka masing-masing. Mereka membuat kesalahan yang membuat Tuhan itu benar-benar tidak sadar atau tidak sadar, tidak mau hinggap dalam diri mereka, kayak gitu. Orang-orang zaman itu benar-benar memaki Tuhan Yesus, meludahi Tuhan Yesus. Ini benar-benar perenungan bagi kita. Apakah saat ini kita juga melakukannya? Melakukan kepada, dalam tanda kutip, Tuhan Yesus. Kita menyanyiakan anugerah yang diberikan kepada Tuhan, diberikan Tuhan kepada kita. Kita menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk bisa menjadi berkat. Apakah saat ini kita juga melakukannya, menyanyiakan apa yang Tuhan berikan? Tuhan memberikan juru selamat loh di tengah-tengah kota tersebut. Tapi juru selamat tersebut malah dihina, diludahi, dicaci, dipukul, dicari-cari kesalahannya dengan memberikan apa? Saksi-saksi dusta. Coba kita renungkan, saat ini kita melakukannya atau tidak? Itu yang dialami Tuhan Yesus kita saat itu. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang Mahkamah Agung, ahli-ahli Taurat atau tua-tua tersebut ya, yang untuk mempertahankan sesuatu yang karena mereka takut ya, takut Tuhan Yesus didengar mukjizatnya. Mereka sampai merencanakan membunuh Tuhan Yesus. Mereka sudah benar-benar, kalau Tuhan katakan, benar-benar sudah dihinggapi iblis ya, sampai melakukan hal seperti itu. Membuat saksi-saksi palsu, mencari orang-orang yang mau bersaksi dusta terhadap Tuhan Yesus. Ini benar-benar pembelajaran bagi kita. Apakah saat ini kita menjadi, dalam tanda kutip, orang-orang seperti ahli-ahli Taurat atau mahkamah agama tersebut, yang mempertahankan sesuatu dengan menjual Tuhan Yesus? Tuhan Yesus diludahi, Tuhan Yesus dicaci, Tuhan Yesus dipukul. Itu yang dialami Tuhan Yesus. Ini benar-benar pembelajaran bagi kita. Jangan sampai apapun yang kita lakukan hari ini berdampak pada generasi kita sesudah kita. Mari kita melakukan hal-hal yang mendatangkan berkat untuk anak muda. Belajarlah sebanyak yang kalian bisa.
selesaikanlah segala persoalan diri kalian dan orang-orang sekitar kalian, sehingga kalian terbiasa menyelesaikan apapun persoalan yang dihadapkan pada hidup kalian atau orang-orang sekitar kalian, sehingga kalian menjadi solusi. Itu seperti sebuah gaya hidup, kebiasaan ya. Kalian jadi secara otomatis langsung mencari solusi untuk apapun masalah yang diperhadapkan pada kalian. Kalian harus belajar dari sekarang. Jangan seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Agama tersebut, untuk mempertahankan sesuatu agar nama Tuhan Yesus tidak didengar, melakukan banyak mujizat. Mereka mau menangkap Tuhan Yesus, membunuh Tuhan Yesus, dengan alasan nanti Roma kesini. Lebih baik mengorbankan satu orang. Itu cuma alasan saja kan ya, yang akhirnya orang-orang yang tidak bersalah berapa abad kemudian mendapatkan dampaknya. Orang-orang yang tidak bersalah. Amin ya. Ini benar-benar jadi pembelajaran bagi diri kita. Amin ya. Ini benar-benar menguatkan kita. Jangan sampai kita menjadi salah satu orang-orang seperti itu. Mereka meludahi Tuhan Yesus, mereka memukul Tuhan Yesus, mereka memaki Tuhan Yesus, mereka membuat saksi-saksi dusta mengenai Tuhan Yesus. Amin ya. Kita saling menjaga, menguatkan diri kita. Di zaman sekarang itu kita harus saling menguatkan, saling menjaga. Untuk apa? Untuk menjadi berkat. Untuk apa? Untuk menyelesaikan semua masalah kita manusia di dunia ini ya. Yang semakin bumi tua, semakin hari itu banyak masalah. Karena memang manusianya semakin banyak, masalah semakin kompleks. Masalah ekonomi lah, masalah untuk memenuhi kebutuhan, banyak tanaman yang harus dipotong. Tapi kan tidak semua orang bertanggung jawab dengan menanam kembali. Itu kan masalahnya kan. Banyak hal kayak gitu. Ada juga orang-orang yang demi keuntungan yang tidak seberapa, mereka memakai zat-zat yang berbahaya, yang membuat bakteri atau itu semakin kuat. Kita harus harus saling menguatkan, harus saling menjaga. Untuk apa? Untuk generasi setelah kita, untuk kebaikan, untuk kebaikan manusia. Jangan sampai kita menjadi ahli-ahli Taurat, para Mahkamah Agung, Mahkamah Agama tersebut ya. Tuhan yang sama, mereka bilang Tuhan yang hidup. Sama-sama percaya Daud, sama-sama percaya Abraham, tapi hasilnya berbeda. Karena apa? Tidak menjaga hati, mempertahankan sesuatu yang sebenarnya mereka juga buat alasan tersebut. Ini yang perlu kita kita waspadai, kita jaga hati kita. Jadilah seperti murid-murid Tuhan Yesus. Jadilah seperti Petrus, yang karena mereka kita bisa mendengar nama Tuhan Yesus sampai ke Indonesia, sampai ke semua negara. Karena mereka mau orang-orang yang kecil menurut Tuhan Yesus ya, tapi mereka mau dipakai oleh Tuhan Yesus, sehingga nama Tuhan Yesus sampai ke kita, sehingga sampai saat ini masih banyak orang yang bisa mendengar suara Tuhan. Salah satunya saya 16 tahun lalu, beberapa tahun kemudian 3 pendeta besar berbicara kepada saya. Dan saya berharap masih banyak orang lagi yang bisa mendengar Tuhan Yesus, mendengar mendengar suara Tuhan Yesus, sehingga saat manusia melakukan kesalahan, Tuhan Yesus masih berbicara. Itu yang selalu saya harapkan,
sehingga mereka tahu apa yang saya rasakan kayak gitu saat mendengar seseorang bernubuat, bukan seorang lagi 3 pendeta besar. Saya mau orang-orang itu merasakan apa yang saya rasakan, sukacita apa yang saya rasakan, walaupun ada hal-hal yang yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Karena kan manusia itu kan disetir oleh keinginan mereka. Dan saat kita diperhadapkan dengan orang-orang yang punya keinginan dunia, kita harus memandang Tuhan. Kita pandang Tuhan. Kita pasti dikuatkan Tuhan. Yang perlu saya ingatkan lagi ya, yang terpenting itu apa? Saat akhir hidup kita, saat akhirnya nanti, apakah kita bersama Tuhan atau tidak, itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan itu nyata, Tuhan itu benar-benar ada. Amin ya, ini benar-benar menguatkan kita. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang ahli-ahli Taurat, tua-tua dan Mahkamah Agung itu. Mahkamah agama tersebut mempunyai Tuhan yang sama, mempunyai ajaran yang sama yang mereka percayai, tapi hasilnya berbeda. Karena mereka mengalami seperti yang dialami Yudas. Mereka biarkan niat-niat jahat itu, sehingga Roh Kudus tidak ada dalam hati mereka. Jadilah seperti Paulus. Paulus bagian dari mereka sebelumnya. Tapi karena Paulus mau dipakai Tuhan, Tuhan tahu isi hati Paulus. Karena Paulus benar-benar mempercayai agamanya ya, mempercayai kepercayaannya, sehingga Paulus menangkapi orang-orang Kristen saat itu. Tapi Tuhan Yesus pakai, dan hasilnya Paulus menulis banyak kitab. Amin ya, ini benar-benar menguatkan kita. Amin, kiranya ini benar-benar menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita menjadi salah satu dari orang tersebut yang memberikan kesaksian dusta bagi Tuhan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang mendatangkan ketidakbaikan bagi generasi kita sesudah kita. Mari kita jadi berkat, mari kita jadi solusi, mari kita jadi kepanjangan tangan Tuhan. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyang. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Amin ya. Terima kasih Yesus untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Perkataan-Mu Yesus yang benar-benar menguatkan ketika Kau di hadapan Mahkamah Agung Tuhan. Bagaimana mereka membuat saksi-saksi dusta mengenai Kau Yesus, yang saat ini bahkan dialami banyak orang Tuhan. Mereka juga mengalami saksi-saksi dusta yang seperti yang Kau alami. Tapi Kau Tuhan yang memberi kami penguatan Yesus. Kau yang memberi kami penguatan bahwa Kau sanggup melewatinya Tuhan, dan bahkan Kau menang Tuhan saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Kau berkata akan menemani kami selalu. Terima kasih Yesus, kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan hinggap dalam hati kami semuanya Yesus, memenuhi kami Yesus. Hadirat-Mu Roh Kudus memenuhi kami, dan pasukan malaikat melindungi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah perkataan-Mu ini Tuhan menjadi berkat bagi kami, dan
orang-orang sekitar kami, berkat surgawi, berkat duniawi yang dapat memberkati sampai ujung bumi ya, seperti yang kau mau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan hari-hari kami hari ini sampai selamanya hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.